Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kali ini kita akan menceritakan sebuah sejarah Semarang yang dilatar belakangi seorang pemimpin, yaitu Ki Ageng Pangandaran. Sebelum kami bercerita, terlebih dahulu kami mengenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Alif Mizani, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Bagus Fani Ramadan, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Denis Setiawan, absen 7. Perkenalkan, nama saya Dwi Hadi Saputra, nomor 11. Perkenalkan, nama saya Faisal Maulana, nomor 14. Sinopsis sejarah Ki Ageng Pangandaran II. Dalam cerita ini menceritakan Ki Ageng Pangandaran II yang selalu mencurangi rakyatnya dalam hal jual beli. Karena keinginannya yang ingin mencari emas di tanah warga, berkat pertolongan Sunan Kalijaga, warga dapat menindak tegas Ki Ageng Pangandaran II. Inilah tadi sinopsis cerita kami. Sejarah Semarang begitu menarik untuk diingat. Salah satunya seorang pemimpin yang bernama Ki Ageng Pangandaran II. Beliau adalah seorang pemimpin yang serakah pada rakyatnya. Akan tetapi, pada masa kepemimpinannya, kota Semarang mengalami kemajuan yang besar. Karena hampir seluruh harta kekayaan Ki Ageng Pangandaran berasal dari rakyat yang dicurangi. Karena Ki Ageng Pangandaran berkeinginan mencari emas pada tanah milik warga dengan cara membeli rumput-rumput mereka. Akan tetapi, Ki Ageng Pangandaran membeli tanah warga dengan harga yang sangat murah, sehingga warganya yang memiliki tanah ditanami rumput berasa dicurangi. Padahal Ki Ageng Pangandaran adalah pemimpin yang sangat kaya. Untuk mencari emas di tanah warga, Ki Ageng Pangandaran menyuruh para pekatiknya untuk membeli rumput milik warga agar bisa mencari emas di tanah warga untuk ditambang. Wahai prajuritku, aku utuskan engkau untuk membeli rumput warga dengan harga yang murah. Setelah itu engkau membeli rumput tersebut, tambanglah tanah tersebut untuk mengambil emas-emas yang ada di dalamnya. Tetapi dengan satu syarat, jangan sampai warga mengetahuinya. Siap Ki, akan saya laksanakan. Tetapi pekatik itu tidak bisa menemukan tanah yang terdapat emas. Maaf Ki, saya tidak dapat menemukan emas-emas yang engkau cari. Dasar prajurit bodoh! Menurut kabar, Sunan Kalijaga yang pernah saat itu merupakan penasehat Sultan Demak. Ia berniat untuk mengingatkan Ki Ageng Pangandaran dengan cara menyamar menjadi seorang penjual rumput. Suatu hari, Sunan Kalijaga mendatangi Ki Ageng Pangandaran. Ia berpura-pura menawarkan rumput. Oke, apakah kamu ingin membeli rumput ini? Saya setuju membeli rumput tersebut, tetapi dengan harga yang murah. Berapa harga yang Ki Ageng tawarkan? Saya menawarkan dengan harga Rp5.000. Namanya dengan harga tersebut tidak kemurahan. Sunan Kalijaga menolaknya dengan alasan harganya terlalu murah. Ki Ageng Pangandaran tidak terima. Ia merasa tersinggung dengan penolakan Sunan Kalijaga. Ia sangat marah, kemudian mengusir Sunan Kalijaga. Sudah, pergilah saja kalau tidak mau dengan harga tersebut. Sunan Kalijaga berkata pada Ki Ageng Pangandaran bahwa ada cara lebih baik untuk kekayaan dari ada menimbun harta yang seharusnya menjadi hak rakyat. Memangnya siapakah kamu sampai berani menceramahiku? Sunan Kalijaga pun memberitahu masalah ini kepada rakyat. Wahai warga, ternyata selama ini kita telah dicurangi Ki Ageng Pangandaran karena tanah-tanah kita ditambang oleh mereka. Kurang ajar sekali pemimpin kita. Mari kita datangi ke istana tersebut. Dan warga langsung bergegas untuk bertemu dengan Ki Ageng Pangandaran. Wahai Pak Bupati terhormat, daripada menimbun harta milik rakyat, ada cara lain untuk mencari harta kekayaan. Wahai rakyatku, memangnya siapakah kamu sampai berani menceramahiku? Pinjamin saya panggul untuk menunjukkan cara mencari harta.
Ki Ageng Pangandaran kemudian memberi cangkul pada Sunan Kalijaga. Segera Sunan Kalijaga mencangkul tanah di depannya. Prak, terdengar suara cangkul mengenai sebuah benda keras. Setelah benda itu diambil, ternyata itu adalah bongkahan emas. Ki Ageng Pangandaran merasa kaget. Menyaksikan kejadian tersebut, ia kemudian melihat baik-baik wajah si penjual rumput. Ia berusaha menebak-nebak siapa sebenarnya si penjual rumput. Setelah mengamati agak lama, Ki Ageng tersentak kaget ketika menyadari bahwa si penjual rumput adalah Sunan Kalijaga. Segera ia bersikup minta maaf pada Sunan Kalijaga. Wahai Sunan Kalijaga, maafkan aku selama ini telah mencurangimu. Sunan Kalijaga dengan bijaksana memaafkannya. Hei, Ki Ageng, saya maafkan. Ia meminta beliau agar kembali memimpin Kabupaten Semarang dengan benar. Sunan Kalijaga kemudian meninggalkan Ki Ageng Pangandaran. Sepeninggal kejadian tersebut, Ki Ageng menjadi merasa bersalah. Ia sangat malu telah menumpuk kekayaan dengan jalan yang benar. Sepeninggal kejadian tersebut, Ki Ageng menjadi merasa bersalah. Ia sangat malu menumpuk kekayaan dengan jalan tidak benar. Ia kemudian memutuskan melepaskan jabatannya sebagai Bupati Semarang. Untuk menembus kesalahannya, ia akan mengikuti jejak Sunan Kalijaga menjadi seorang penyiar agama dengan mendirikan sebuah pondok pesantren di Gunung Jabaikat. Ki Ageng yang mengetahui rencana suaminya menyatakan akan mengikuti jejak Ki Ageng. Ki Ageng Pangandaran menyetujui keinginan Ki Ageng dengan syarat tidak boleh membawa harta benda. Tibalah saat keberangkatan Ki Ageng dan Ki Ageng ke Gunung Jabaikat untuk membangun pondok pesantren. Sebelum berangkat, Ki Ageng sibuk mengumpulkan perhiasan untuk ia bawa. Banyak sekali perhiasan ini akan saya simpan di tongkat bambu. Karena menunggu lama, akhirnya Ki Ageng Pangandaran berangkat terlebih dahulu ke Gunung Jabaikat. Tidak lama kemudian, setelah selesai mengumpulkan perhiasan untuk dibawa ke Gunung Jabaikat, Ki Ageng segera berangkat menyusul Ki Ageng Pangandaran. Tapi sial, di tengah perjalanan muncul 3 orang perampok memaksa untuk menyerahkan semua perhiasan dalam tongkat. Wahai Nyi Ageng, serahkan tongkat bambu yang engkau bawa. Baiklah, saya akan memberikan tongkat ini, tetapi jangan mengganggu saya lagi. Karena tidak mempunyai pilihan lain, Nyi Ageng pun menyerahkan semua perhiasan yang ia bawa kepada perampok-perampok. Ia segera bergegas pergi menyusul suaminya di Gunung Jabaikat. Sesampainya di Gunung Jabaikat, Nyi Ageng segera menceritakan perampokan yang dialaminya. Ki Ageng Pangandaran kemudian menasihati istrinya agar Jangan selalu serakah dengan harta. Jadikan masalah ini menjadi pelajaran kita. Ki Ageng kemudian mengatakan bahwa di tempat istrinya dihadang oleh ketiga perampok. Bahwa di tempat istri saya dihadang oleh ketiga perampok tersebut kelak akan bernama Salatiga, yang berarti 3 orang bersalah. Itulah tadi cerita sejarah Ki Ageng Pangandaran II. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.